Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang senyawa fitokimia yaitu inulin. Inulin adalah sekelompok polisakarida alami yang diproduksi oleh berbagai jenis tanaman yang paling sering diekstraksi secara industri dari sawi putih. Inulin termasuk dalam kelas serat makanan yang dikenal sebagai fruktan. Inulin digunakan oleh beberapa tumbuhan sebagai alat untuk menyimpan energi dan biasanya ditemukan di akar atau rimpang. Sebagian besar tanaman yang mensintesis dan menyimpan inulin tidak menyimpan karbohidrat dalam bentuk lain seperti pati. Inulin merupakan jenis karbohidrat golongan polisakarida yang tidak mengandung unsur N. Inulin banyak ditemukan pada berbagai tumbuhan. Jenis inulin yang ditemukan pada berbagai tumbuhan adalah golongan yang sama, hanya saja berbeda kadar atau jumlahnya saja. Struktur senyawa inulin. Inulin adalah kumpulan polimer fruktosa yang heterogen. Ini terdiri dari gugus glukosil, pemusatan rantai dan bagian fruktosil berulang yang dihubungkan oleh ikatan beta 21. Inulin memiliki rumus kimia C6N H10N tambah 2 O5N tambah 1. Sumber senyawa pada pangan. Inulin adalah karbohidrat penyimpanan alami yang ada di lebih dari 36.000 spesies tanaman, termasuk gandum, bawang merah, pisang, bawang putih, asparagus, artiko, Yerusalem, dan sawi putih. Senyawa kimia inulin yang terdapat dalam tumbuhan disimpan sebagai cadangan karbohidrat, terutama pada tumbuhan keluarga Compositae dan Graminae. Sampai saat ini, hanya beberapa tumbuhan saja yang telah dilaporkan yang memiliki kandungan inulin yang tinggi, seperti 1. Brambang hutan yang dengan nama latin Pancratium zeylanicum sebesar 3,65 mg per gram. 2. Bawang brojol atau Crimum asiaticum sebesar 1,32 mg per gram. Sedangkan 3. Alang-alang dengan nama latin Imperacta cylindrica sebesar 1,27 mg per sampel. Beberapa makanan yang memanfaatkan inulin. Inulin banyak dimanfaatkan pada berbagai bahan makanan agar tergolong ke dalam sumber pangan fungsional yang memiliki banyak manfaat dan tidak mengandung senyawa yang berbahaya bagi tubuh. Banyak penelitian yang menggunakan ekstrak berbagai tanaman yang mengandung inulin untuk digunakan pada bahan makanan. Contohnya saja, inulin pada pembuatan minuman sari kacang koro pedang dengan nama latin Carnovanilla aceiformis. Pemanfaatan inulin pada umbi gembili dalam pembuatan es krim yang rendah lemak. Sifat atau karakteristik inulin. Inulin adalah kelompok polimer fruktosa yang heterogen, terdiri dari gugus glukosil, pemutusan rantai, dan bagian fruktosil berulang yang dihubungkan oleh ikatan beta 21. Derajat polimerisasi dari inulin standar berkisaran dari 2-60 setelah menghilangkan fraksi dengan DP lebih rendah dari 10 selama proses pembuatan. Produk yang tersisa adalah inulin berkinerja tinggi. Beberapa artikel menganggap fraksi dengan DP lebih rendah dari 10 sebagai fruktooolisakarida rantai pendek dan hanya disebut inulin molekul berantai panjang. Karena karakteristik beta 21, inulin tidak dicerna oleh enzim dalam sistem pencernaan manusia, berkontribusi pada sifat fungsionalnya, pengurangan nilai kalori, serat makanan, dan efek prebiotik. Inulin tidak memiliki warna dan bau, sehingga berdampak kecil pada produk makanan. Inulin standar memiliki rasa sedikit manis, sedangkan inulin yang memiliki kinerja tinggi tidak. Kelarutan inulin lebih tinggi dari serat. Ketika dicampur dengan cairan, inulin membentuk gel dan struktur krim berwarna putih yang mirip dengan lemak. Jaringan gel
tiga dimensinya yang terdiri dari partikel inulin kristal submikron yang tidak larut, menghilangkan sebagian besar air, dan memastikan stabilnya fisiknya. Sifat fungsional inulin sebagai serat makanan dapat larut atau soluble dietary fiber, sangat bermanfaat bagi pencernaan dan kesehatan tubuh. Inulin larut dalam air dan tidak dapat dicerna oleh enzim-enzim pada pencernaan. Oleh karena itu, inulin dapat bertahan strukturnya sampai di usus besar. Di usus besar inilah inulin akan menjadi makanan bagi bakteri baik. Manfaat inulin: 1. Inulin mampu bekerja dalam menambah jumlah bakteri baik yang ada dalam usus, khususnya Bifidobacteria dan Lactobacilli, sehingga cocok untuk sistem pencernaan, bahkan bisa diandalkan dalam membantu mengatasi sembelit. 2. Adanya bakteri baik berupa Bifidobacteria dan Lactobacilli bisa membantu menghindari tubuh dari infeksi, membantu penyerapan kalsium dengan lebih optimal, merangsang sistem kekebalan tubuh, serta menghalangi bakteri jahat. 3. Mampu menurunkan berat badan yang lebih atau obesitas. Hal ini disebabkan kemampuan inulin dalam mengurangi jumlah lemak yang ada dalam tubuh. Bukan hanya itu, inulin bisa membuat seseorang merasa kenyang lebih lama tanpa meningkatkan kadar gula darah. Dengan begini, inulin juga membantu menekan nafsu makan. Selanjutnya, manfaat inulin yang keempat yaitu mengontrol gula darah. Inulin merupakan senyawa yang baik bagi penderita diabetes. Pasalnya, zat ini berperan sebagai pengontrol gula darah. Cara kerja inulin dalam menurunkan kadar gula darah mirip dengan serat larut air lainnya, yang ini memperlambat sistem pencernaan dan pengosongan lambung. Inulin juga dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula dan lemak pada produk pangan rendah kalori. Dengan kata lain, zat ini bisa digunakan sebagai alternatif gula untuk pengidap diabetes. Yang kelima, yaitu menurunkan kolesterol. Manfaat inulin dalam menurunkan kadar kolesterol yaitu menghalangi penyerapan kolesterol ke dalam tubuh dengan mengikat kolesterol dan membuangnya lewat feses. Itu tadi beberapa manfaat inulin bagi kesehatan yang perlu diketahui.